Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Selasa 4 Januari 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap tersenyum dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 10. Bacaan Injil dari Injil Suci menurut Markus bab 6 ayat 34 sampai 44. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak Anda kita merenungkan bersama mereka semua makan dan puas. Satu tema yang mau merujuk pada bacaan Injil tentang cinta Allah, kasih Allah yang adalah kasih itu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, saya kira tidak ada yang bisa memuaskan kerinduan dan keinginan hati yang terdalam dari kita manusia kecuali hanya Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita percayakan hal ini? Saya yakin jawaban kita orang beriman, ya. Kita semua akan menjawab ya, hanya Tuhan yang bisa memuaskan kerinduan dan keinginan hati kita yang terdalam. Dari semua mujizat yang Yesus lakukan, bacaan Injil yang kita dengar hari ini, mujizat penggandaan roti dan ikan, adalah satu-satunya yang diulang dalam keempat Injil. Diceritakan sekelompok besar orang berkumpul. Mereka mendengarkan Yesus karena memang mereka haus akan firman Allah yang keluar dari mulut Yesus. Murid-murid Yesus kemudian ingin mengusir orang banyak itu pada penghujung hari karena mereka tidak memiliki sumber daya untuk memberi makan orang sebanyak itu. Mereka bahkan mengeluh soal uang yang dibutuhkan untuk memberi makan orang banyak itu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, tetapi Yesus tidak berpikiran demikian. Yesus bahkan melakukan hal yang tidak terpikirkan oleh mereka. Dia minta mereka untuk memberi makan orang banyak itu. Dia bertanya ada berapa yang mereka punya, makanan apa yang mereka punya. Mereka punya 5 roti dan 2 ikan. Dan dia mengambil sedikit makanan yang dimiliki oleh mereka, 5 roti dan 2 ikan itu, dia ucap syukur kepada Bapanya di surga, dia memberkati dan dia menggandakan, membagikan yang sedikit itu kepada orang banyak. Dan yang herannya, semua orang mendapat cukup makan, mereka puas, kenyang. Ke-12 murid kemudian bahkan mengambil apa yang tersisa, 12 keranjang bakul, sehingga tidak ada yang terbuang. Saudara dan saudariku, apa pentingnya mujizat ini? Pemberian makan kepada orang banyak menunjukkan atau merujuk sebenarnya juga pada penyediaan mana oleh Allah di padang gurun bagi orang-orang Israel di bawah kepemimpinan Musa pada perjanjian lama. Makanan itu menggambarkan roti surgawi sejati yang ditawarkan Yesus kepada para pengikutnya. Yesus membuat klaim yang hanya dapat dibuat oleh Allah. Dia adalah roti surgawi yang sejati yang dapat memuaskan rasa lapar terdalam yang kita alami. Memberi makan 5.000 orang menunjukkan kasih Allah, menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa dari Tuhan. Kebaikan Tuhan yang luar biasa besar terhadap kita, terhadap manusia. Dalam penggandaan roti dan ikan, kita melihat
tanda dan lambang dari apa yang selalu dilakukan Tuhan. Yaitu ketika Tuhan memberi, Dia memberi dengan berlimpah, Dia memberi dengan cinta, Dia memberi dengan belas kasih, Dia memberi dengan ketulusan. Dia memberi lebih dari yang kita butuhkan untuk diri kita sendiri. Sehingga dengan itu kita juga memiliki sesuatu untuk dibagikan kepada orang lain, terutama mereka yang kekurangan, mereka yang membutuhkan. Tuhan mengambil sedikit yang kita miliki dan melipat gandakannya untuk kebaikan orang lain. Saudara dan saudari yang terkasih, Tuhan kita yang adalah kasih, penuh cinta, maha cinta, penuh belas kasih. Percayakah kita pada penyediaan dan penyelenggaraan Tuhan untuk hidup kita? Dan apakah kita kemudian dengan bebas juga berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain, dengan mereka yang berkekurangan? Semoga dengan bacaan hari ini kita semakin sadar akan Allah yang adalah kasih, dan karena kita sudah menerima kasih karunia Allah itu, kita juga diwajibkan membagikan kasih karunia Allah itu, biar semua orang menjadi puas dan kenyang. Semoga. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memuaskan kerinduan terdalam hati kami. Engkau memberi kami makan dengan gandum terbaik. Penuhi kami dengan rasa syukur atas berkat-Mu, dan beri kami hati yang murah hati, sehingga kami dapat berbagi dengan bebas dengan orang lain apa yang telah Engkau berikan dan anugerahkan kepada kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha dan karya kita dilindungi dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.